Halo adik-adik, kita jumpa lagi di Tai Takub Junior Bible Study bersama Abang Jordan. Together, we study our Bible to know our Lord Jesus. As usual, let's check if you're ready to study. Do you have your Bible with you? Check. You have your pen or pencil? Check. How about your notebook? Check. Good. Now let's check if you have put your toys away. Yes? Check. No food or drinks? Check. Then you are ready. Alright, let's pray before we start. Dear Lord Jesus, thank you for blessing us with the Bible. Help us to get to know you more. Give us ears that listen and hearts that understand. Thank you, Jesus. In your name we pray. Amen. Yes. Yuk, sekarang kita baca 3 pasal dari Keluaran 37, 38, dan 39 bersama teman-teman kita, Joshua, Odelia, dan Cleo. Baca yang keras ya. Shalom teman-teman. Tali takum. Keluaran 37. Membuat tabut perjanjian. Bazalel membuat tabut itu dari kayu penaga, 2,5 hasta panjangnya, 1,5 hasta lebarnya, dan 1,5 hasta tingginya. Disalutnya dengan emas murni dari dalam dan dari luar. Dibuatnyalah bingkai emas sekelilingnya. Dituangnyalah 4 gelang emas untuk tabut itu pada keempat penjurunya, yaitu 2 gelang pada rusuk yang satu dan 2 gelang pada rusuk yang kedua. Dibuatnyalah kayu pengusung dari kayu penaga dan disalutnyalah dengan emas, dan dimasukkannya kayu pengusung itu ke dalam gelang yang pada rusuk tabut itu, supaya tabut itu dapat diangkut. Dibuatnyalah tutup pendamaian dari emas murni, 2,5 hasta panjangnya, 1,5 hasta lebarnya. Dibuatnyalah 2 kerup dari emas tempaan. Dibuatnyalah itu pada kedua ujung tutup pendamaian, 1 kerup pada ujung sebelah sini dan 1 kerup pada ujung sebelah sana. Seiras dengan tutup pendamaian itu dibuatnya kerup itu pada kedua ujungnya. Kerup-kerup itu mengembangkan kedua sayapnya ke atas sayap-sayapnya, melindungi tutup pendamaian itu dan muka terhadap kepada masing-masing kepada tutup pendamaian itulah menghadap muka kerup-kerup itu. Membuat meja roti sajian. Dibuatnyalah meja itu dari kayu penaga, 2 hasta panjangnya, 1 hasta lebarnya, dan 1,5 hasta tingginya. Disalutnya itu dengan emas murni, dan dibuatnyalah bingkai emas sekelilingnya. Dibuatnyalah sekeliling jalur pinggir dan setapak tangan lebarnya, dan dibuatnya bingkai emas sekeliling jalur pinggir itu. Dibuatnyalah untuk meja itu 4 gelang emas. Dipasangnyalah gelang-gelang itu pada keempat penjurunya, pada keempat kakinya. Dekat ke jalur pinggirnya lap gelang itu, yakni tempat memasukkan kayu pengusung supaya meja itu dapat diangkut. Dibuatnyalah kayu pengusung itu dari kayu penaga dan disalutnya dengan emas, yaitu supaya meja itu dapat diangkut. Dan dibuatnyalah perkakas yang di atas meja itu, yakni pinggangnya, cawannya, piala dan kendinya yang dipakai untuk persembahan curahan, semuanya dari emas murni. Membuat
kandil. Dibuatnyalah kandil itu dari emas murni, dari emas tempaan. Dibuatnya kandil itu baik kakinya, baik tangannya, kelopaknya, dengan tombolnya dan kembangnya. Dibuat seiras dengan kandil itu. Ada 6 cabang timbul dari sisinya. 3 cabang kandil itu dari sisi yang satu dan 3 cabang dari sisi yang lain. 3 kelopak yang merupakan bunga badam pada cabang yang satu dengan tombol dan kembangnya, dan 3 kelopak yang serupa dengan cabang yang lain dengan tombol dan kembangnya. Demikian juga dibuat ke-6 cabang yang timbul dari kandil itu. Pada kandil itu sendiri ada 4 kelopak berupa bunga badam dengan tombolnya dan kembangnya. Juga ada 1 tombol di bawah sepasang cabang yang pertama yang timbul dari kandil itu, dan 1 tombol di bawah yang kedua, dan 1 tombol di bawah yang ketiga. Demikianlah juga dibuat ke-6 cabang yang timbul dari situ. Tombol dan cabang itu timbul dari kandil itu, dan semuanya itu dibuat dari sepotong emas tempaan yang murni. Dibuatnyalah pada kandil itu 7 lampu dengan sepitnya dan penadah dari emas murni. Dari 1 talenta emas murni dibuat kandil itu dengan segala perkakasnya. Membuat mesbah pembakaran ukupan. Dibuatnyalah mesbah pembakaran ukupan itu dari kayu penaga, sehasta panjangnya dan sehasta lebarnya, 4 persegi tetapi 2 hasta tingginya. Tanduk-tanduknya seiras dengan mesbah itu. Disalutnya dengan emas murni, bidang atasnya dan bidang-bidang sisinya sekelilingnya, serta tanduk-tanduknya. Dibuatnyalah bingkai emas sekelilingnya. Dibuatnyalah 2 gelang emas untuk mesbah itu di bawah bingkainya, pada kedua rusuknya, pada kedua bidang sisinya, sebagai tempat memasukkan kayu pengusung, supaya dengan itu mesbah itu dapat diangkut. Dan dibuatnya kayu pengusung itu dari kayu penaga dan disalutnya dengan emas. Membuat minyak urapan dan ukupan dari wangi-wangian. Dan dibuatnyalah minyak urapan yang kudus dan ukupan murni dari wangi-wangian, seperti buatan seorang tukang campur rempah-rempah. Amin. Talitakum. Shalom teman-teman, Talitakum. Keluaran 38. Membuat mesbah korban bakaran. Dibuatnyalah mesbah korban bakaran itu dari kayu penaga, 5 hasta panjangnya dan 5 hasta lebarnya, 4 persegi tetapi 3 hasta tingginya. Dibuatnyalah tanduk-tanduknya pada keempat sudutnya. Tanduk-tanduk itu dibuat seiras dengan mesbah itu dan disalutnya dengan tembaga. Dibuatnyalah segala perkakas mesbah itu, yakni kuali-kuali, sodok-sodok, bokor-bokor penyiraman, garpu-garpu, dan perbaraan-perbaraan. Semua perkakasnya itu dibuatnya dari tembaga. Dibuatnyalah untuk mesbah itu kisi-kisi, yakni jala-jala tembaga, di bawah jalur mulai dari sebelah bawah sampai setengah tingginya. Dituangnyalah 4 gelang pada keempat ujung kisi-kisi tembaga itu, yakni tempat memasukkan kayu pengusung. Dibuatnyalah kayu-kayu pengusung itu dari kayu penaga dan disalutnya dengan tembaga, dan dimasukannyalah kayu-kayu pengusung itu ke dalam gelang-gelang yang pada rusuk mesbah itu, supaya dengan itu mesbah dapat diangkut. Mesbah itu dibuatnya berongga dan dari papan. Membuat bejana pembasuhan. Dibuatnyalah bejana pembasuhan dan juga alasnya dari tembaga, dari cermin-cermin para pelayan perempuan yang melayani di depan pintu kemah pertemuan. Membuat pelataran.
Dibuatnyalah pelataran itu pada sebelah selatan. Latar pelataran itu dari lenan halus yang dipintal benangnya, 100 hasta panjangnya. Ke-20 tiang layar itu dengan ke-20 alas tiang itu dari tembaga. Tetapi kaitan-kaitan tiang itu dan penyambung-penyambungnya dari perak. Pada sebelah utara 100 hasta, ke-20 tiang layar itu dengan ke-20 alas tiang itu dari tembaga. Tetapi kaitan-kaitan tiang itu dan penyambung-penyambungnya dari perak. Pada sebelah barat layar 50 hasta dengan 10 tiangnya dan 10 alas tiang itu dan kaitan-kaitan tiang itu serta penyambung-penyambungnya dari perak. Dan pada sebelah timur 50 hasta, yakni layar 15 hasta untuk sisi yang satu di samping pintu gerbang itu dengan 3 tiangnya dan 3 alas tiang itu. Dan juga untuk sisi yang kedua di samping pintu gerbang itu sebelah menyebelah pintu gerbang pelataran itu ada layar 15 hasta dengan 3 tiangnya dan 3 alas tiang itu. Segala layar yang mengelilingi pelataran adalah lenan halus yang dipintal benangnya. Alas-alas untuk tiang-tiang itu adalah dari tembaga, tetapi kaitan-kaitan tiang itu dan penyambung-penyambungnya dari perak. Juga salut kepalanya dari perak. Dihubungkannya lah dengan penyambung-penyambung dari perak segala tiang-tiang pelataran itu. Tirai pintu gerbang pelataran itu tenunan yang berwarna-warna dari kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmizi dan dari lenan halus yang dipintal benangnya. 20 hasta panjangnya, tetapi tingginya yang juga lebar kain itu adalah 5 hasta, sama dengan tinggi layar pelataran itu. Keempat tiangnya dan keempat alas tiang itu dari tembaga, tetapi kaitan-kaitannya dari perak, dan juga salut kepalanya serta penyambung-penyambungnya dari perak. Segala patok untuk kemah suci dan untuk pelataran itu sekelilingnya adalah dari tembaga. Biaya untuk mendirikan kemah suci. Inilah daftar biaya untuk mendirikan kemah suci, yakni kemah suci tempat hukum Allah, yang disusun atas perintah Musa oleh orang Lewi di bawah pimpinan Itamar, anak Iman Harun. Bezaleel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda membuat segala yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, dan bersama-sama dengan dia turut Aholiab anak Ahisamak dari suku Dan, seorang tukang dan ahli, seorang yang membuat tenunan yang berwarna-warna dari kain ungu tua, dari kain ungu muda, dari kain kirmizi, dan dari lenan halus. Segala emas yang dipakai untuk segala pekerjaan mendirikan tempat kudus itu, yakni emas dari persembahan unjukan, ada 29 talenta dan 730 sikal, ditimbang menurut sikal kudus. Perak persembahan mereka yang didaftarkan dari antara jemaah itu ada 100 talenta dan 1775 sikal, ditimbang menurut sikal kudus. Sebekas seorang yaitu setengah sikal, ditimbang menurut sikal kudus, untuk setiap orang yang termasuk orang-orang yang terdaftar yang berumur 20 tahun ke atas. Sejumlah 603.550 orang. 100 talenta perak dipakai untuk menuang alas-alas tempat kudus dan alas-alas tiang tabir itu. 100 alas sesuai dengan 100 talenta itu, jadi 1 talenta untuk 1 alas. Dari yang 1775 sikal itu dibuatnyalah kaitan-kaitan untuk tiang-tiang itu. Disalutnyalah kepala tiang itu dan dihubungkannya tiang-tiang itu dengan penyambung-penyambung. Tembaga dari persembahan unjukan itu ada 70 talenta dan 2.400 sikal. Daripadanya dibuatnyalah alas-alas pintu kemah pertemuan dan mesbah tembaga dengan kisi-kisi tembaganya. Segala perkakas mesbah itu, alas-alas pelataran sekelilingnya, alas-alas pintu gerbang pelataran itu, segala patok kemah suci dan segala patok pelataran sekelilingnya. Amin. Talitakum. Shalom teman-teman, Talitakum. Keluaran 39. Membuat pakaian imam. Dari kain ungu tua, kain ungu
muda dan kain kirmizi. Dibuat merekalah pakaian jabatan yang dipakai apabila diselenggarakan kebaktian di tempat kudus. Juga dibuat mereka pakaian kudus untuk Harun, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Dibuatnyalah baju efod dari emas, kain ungu tua dan kain ungu muda, kain kirmizi dan lenan halus yang dipintal benangnya. Mereka menampa emas papan dan dipotong-potongnya itu menjadi benang emas untuk dipakaikan pada kain ungu tua, pada kain ungu muda, pada kain kirmizi dan pada lenan halus buatan seorang ahli. Dibuat merekalah tutup bahu pada baju efod itu yang disambung kepadanya. Di kedua ujungnya lah baju efod itu disambung. Sabuk pengikat yang ada pada baju efod itu adalah seiras dan sama buatannya dengan baju efod itu, yakni dari emas, kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmizi dan lenan halus yang dipintal benangnya, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Dikerjakan merekalah permata krisopras, yakni dililit dengan ikat emas. Diukirkan padanya nama para anak Israel yang diukirkan seperti materai. Ditaruhnyalah itu pada kedua tutup bahu baju efod sebagai permata peringatan untuk mengikat orang Israel, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Dibuatnyalah tutup dada buatan seorang ahli. Buatannya sama dengan baju efod, yakni dari emas, kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmizi dan lenan halus yang dipintal benangnya. 4 persegi dibuatnya itu, lipat 2 dibuat mereka tutup dada itu, sejengkal panjangnya dan sejengkal lebarnya. Ditatah merekalah itu dengan 4 jajar permata. Permata yaspis merah, krislolit, malakit, itulah jajar pertama. Jajar kedua, permata batu darah, lazurit, yaspis hijau. Jajar ketiga, permata ambar, aki, kecubung. Jajar yang keempat, permata pirus, krisopras, dan nefrit, dililit dengan ikat emas. Demikianlah permata-permata itu dalam tatahannya. Sesuai dengan nama para anak Israel, permata itu adalah 12 banyaknya, dan pada tiap-tiap permata ada diukirnya seperti materai, nama salah satu suku dari yang 12 itu. Juga dibuat merekalah untuk tutup dada itu untai berpilin, yang buatannya sebagai tali berjalin dari emas murni. Dibuat merekalah 2 ikat emas dan 2 gelang emas, dan kedua gelang itu dipasang pada 2 ujung tutup dada. Dipasang merekalah kedua untai emas yang berjalin itu pada kedua gelang itu di ujung tutup dada. Kedua ujung lain dari kedua untai berjalin itu dipasang merekalah pada kedua ikat emas itu. Demikianlah dipasang pada tutup bahu baju efod di sebelah depannya. Dibuat merekalah 2 gelang emas yang dibubuh pada kedua ujung tutup dada itu, pada pinggirannya yang sebelah dalam yang berhadapan dengan baju efod. Juga dibuat merekalah 2 gelang emas yang dipasang pada kedua tutup bahu baju efod di sebelah bawah pada bagian depan dekat ke tempat persambungannya, di sebelah atas sabuk baju efod. Kemudian diikatkan merekalah tutup dada itu dengan gelangnya kepada gelang baju efod dengan memakai tali ungu tua sehingga tetap di atas sabuk baju efod, dan tutup dada itu tidak dapat tergeser dari baju efod, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Dibuatnyalah gamis baju efod buatan tukang tenun dari kain ungu tua seluruhnya. Leher gamis itu di tengah-tengahnya seperti leher baju zirah. Lehernya mempunyai pinggir sekelilingnya, supaya jangan koyak. Dibuat merekalah pada ujung gamis itu buah delima dari kain ungu tua, kain ungu muda, dan kain kirmizi yang dipintal benangnya. Dibuat merekalah giring-giring dari emas murni yang ditaruhlah giring-giring itu di antara buah delima.
pada ujung gamis itu, berselang-seling di antara buah delima itu, sehingga satu giring-giring dan satu buah delima selalu berselang-seling pada sekeliling ujung gamis yang dipakai apabila diselenggarakan kebaktian seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Dibuat merekalah kemeja dari lenan halus buatan tukang tenun untuk Harun dan anak-anaknya, serban dari lenan halus, dastar yang indah dari lenan halus, celana lenan dari lenan halus yang dipintal benangnya, dan ikat pinggang dari lenan halus yang dipintal benangnya, kain ungu tua, kain ungu muda, dan kain kimirzi dari tenunan yang berwarna-warna, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Dibuat merekalah patam jamang yang kudus dari emas murni, dan pada jamang itu dituliskan tulisan diukirkan seperti materai, kudus bagi Tuhan. Dipasangkan mereka pada patam itu tali ungu tua untuk mengikatkan patam itu pada serbannya di sebelah atas, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Pekerjaan itu diterima baik oleh Musa. Demikianlah diselesaikan segala pekerjaan melengkapi kemah suci, yakni kemah pertemuan itu. Orang Israel telah melakukannya tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, demikianlah mereka melakukannya. Dibawa merekalah kemah suci itu kepada Musa, yakni kemah dengan segala perabotannya, kaitnya, papannya, kayu lintangnya, tiangnya, dan alasnya, tudung dari kulit domba jantan yang berwarna merah, tudung dari kulit lumba-lumba, tabir penudung, tabut hukum Allah dengan kayu-kayu pengusungnya, dan tutup pendamaian, meja segala perkasanya dan roti sajian, kandil dari emas murni, lampu-lampunya, lampu yang harus teratur di atasnya, dan segala perkakasnya, minyak untuk penerangan, mesbah dari emas, minyak urapan, ukapan dan wangi-wangian, tirai pintu kemah, mesbah tembaga dengan kisi-kisi tembaganya, kayu-kayu pengusungnya, dan segala perkakasnya, bejana pembasuhan dengan alasnya, layar pelataran, tiangnya dan alasnya, dan tirai untuk pintu gerbang pelataran, talinya dan patoknya, segala perkakas untuk pekerjaan mendirikan kemah suci, yakni kemah pertemuan itu. Pakaian jabatan yang dipakai apabila diselenggarakan kebaktian di tempat kudus, pakaian kudus untuk Imam Harun, dan pakaian anak-anaknya untuk memegang jabatan imam. Tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, demikianlah dilakukan orang Israel segala pekerjaan melengkapi itu. Dan Musa melihat segala pekerjaan itu, dan sesungguhnya lah mereka telah melakukannya seperti yang diperintahkan Tuhan. Demikianlah mereka melakukannya, lalu Musa memberkati mereka. Amin. Talitakum. Oke adik-adik, dalam 3 pasal ini, Bezalel dan Aholiab dan juga orang-orang yang ahli mengerjakan dan membentuk semua perkakas yang diperlukan di dalam kemah suci. Mulai dari tabut perjanjian, meja roti sajian, dan kandil. Adik-adik, kandil itu adalah tempat lilin. Lalu, mereka membuat mesbah pembakaran ukupan, membuat minyak urapan, dan ukupan dari wangi-wangian. Mereka membuat juga mesbah korban bakaran, bejana pembasuhan. Semua adalah peralatan dan kelengkapan yang harus ada dalam kemah suci. Lalu dibangun pelataran, tempat bangsa itu datang membawa korban, dan imam mempersembahkan korban itu. Setelah semua pekerjaan kemah suci selesai, mereka membuat pakaian untuk imam sesuai instruksi Tuhan. Adik-adik,
semua itu dikerjakan dengan tepat, seperti yang diperintahkan Tuhan. Semua bahan yang dipakai adalah bahan yang terbaik: emas, perak, permata, kayu, dan kain yang mahal. Nah, adik-adik tahu nggak berapa biayanya semuanya? Tak terhitung. Dari mana mereka bisa mendapatkan semua harta benda itu? Padahal mereka keluar dari perbudakan di Mesir. Bangsa itu tidak memiliki apa-apa. Kita baca ulang yuk di Keluaran 11 ayat 2-3. Baiklah, katakan kepada bangsa itu, supaya setiap laki-laki meminta barang-barang emas dan perak kepada tetangganya, dan setiap perempuan kepada tetangganya pula. Lalu Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa itu. Lagi pula, Musa adalah seorang yang sangat terpandang di tanah Mesir, di mata pegawai-pegawai Firaun, dan di mata rakyat. Jadi, dalam satu hari terjadi perpindahan harta dunia pada umat Tuhan. Dulu, orang Israel tidak mengerti untuk apa harta benda itu semua, karena mereka melakukan perjalanan di padang gurun, tidak bisa jual beli. Tapi ternyata semua emas, perak, permata, dan kain-kain mahal itu adalah untuk membuat kemah suci bagi Tuhan. Nah, adik-adik, semua perlengkapan dan peralatan di kemah suci itu bukanlah rencana dan rancangan Musa, tetapi rancangan dan rencana Tuhan sendiri. Ia yang membangun dan mendesain kemah kediamannya. Adik-adik, kita sudah belajar kan ya bahwa kita adalah kemah suci, bait sucinya Tuhan. Ya, Tuhan membangun dan merencanakan kita begitu detail dan dahsyat. Kita baca ya di Mazmur 139 ayat 14. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Yes, kita adalah tempat kediaman Tuhan yang Ia ciptakan dengan dahsyat dan ajaib. Tuhan berkenan diam dalam kita karena kita diciptakan dalam Dia dan kita adalah miliknya. Selalu ingat ya, kita adalah tempat Tuhan Yesus tinggal. Jadi kita tidak sembarangan ya. Kita jaga tubuh kita dengan baik, makan teratur, istirahat cukup. Kita jaga supaya kita melihat yang baik. Kita jaga supaya kita mendengar yang baik. Kita jaga supaya kita berkata-kata yang baik dan berkenan. Mengapa? Karena kita adalah rumah bagi Tuhan. Jadi, rumah Tuhan harus bersih dan baik. Yuk adik-adik, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah jadikan kami sebagai bait-Mu, tempat Engkau tinggal. Jadikan aku semakin indah dan semakin sadar akan hadirat-Mu yang dalam aku, sehingga banyak orang dapat melihat Engkau melalui hidup kami dan nama-Mu dimuliakan. Haleluya. Amin. Alright adik-adik, keep reading your Bible, keep praying, and keep sharing about Jesus. I shall see you on our next lesson. Taitakum. Yes, yes, yes.